Mari kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan sampai hari ini, sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa menjalankan pada hari ini. Saya ditemani oleh Dr. Harini, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto untuk menyampaikan perkembangan COVID-19 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020. Jadi mohon izin Bapak Bupati dan atas pengetahuan beliau saya menyampaikan perkembangan sampai hari ini. Namun sebelumnya saya selaku pribadi maupun secara kedinasan mengucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga segala amal ibadah kita semua diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan mohon maaf atas segala kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja baik secara pribadi maupun secara kedinasan. Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Lumajang, kita cukup prihatin karena perkembangan kasus baru terus terjadi, artinya ini terus ada penularan di tengah-tengah masyarakat oleh orang yang mungkin tidak menimbulkan gejala, tapi mengandung virus. Dan pada hari ini saya memberikan informasi bahwa ODP kita 369 dan PDP 84. Pasien yang terkonfirmasi positif hari ini ada penambahan 7 pasien ataupun 7 yang terkonfirmasi positif. Dari 33 pada hari ini menjadi 40. Jadi ini kenaikan yang cukup tinggi, oleh karena itu kita semua harus saling bekerja sama agar laju kenaikan ataupun jumlah orang yang tertular virus Corona 19 ini semakin sedikit dan memutuskan rantai penularan ini adalah menjadi tugas kita semua. Namun kita juga cukup bahagia bahwa penyembuhan atau angka kesembuhan juga bertambah. Sampai hari ini ada 13 pasien yang dinyatakan sembuh. 7 pasien yang pada hari ini terlaporkan adalah klaster semua pasien yang hari ini terkonfirmasi positif adalah pasien hasil tracking dari seorang pasien yang sudah terkonfirmasi positif yang dengan inisial IB dari Jatiroto, tepatnya di Kalibotolor, Dusun Nyoran. Ada 7 pasien yang semula kita lakukan tracking dan rapid test, hasilnya positif reaktif dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan swab ada hasil 7 positif. Dan kalau kita lihat itu di dalam satu RT, tidak menyebar. Oleh karena itu penting bagi kita semua bahwa riwayat sakit, riwayat pendatang, riwayat kesehatan orang-orang di sekitar kita
itu harus menjadi perhatian kita bersama. Ya. Kita tidak tahu orang di sekitar kita nampak sehat, itu pun harus kita jaga jarak. Harus kita pakai masker. Apalagi kalau orang di sekitar kita itu ada riwayat sakit, itu harus lebih hati-hati, harus lebih jaga diri. Kita maupun keluarga kita di saat pandemi ini mungkin harus diingatkan untuk tidak mengunjungi orang sakit, ya. Walaupun itu keluarga, walaupun itu orang dekat. Di saat ini kita lebih bijak untuk tidak mengunjungi orang sakit. Mengunjungi orang sehat pun harus kita pertimbangkan masa-masa, apakah kita aman. Maka ada pedoman protokol stay at home, tinggal di rumah, itu jauh lebih aman. Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan ini penting untuk disampaikan kepada keluarga, teman, relasi kita. Sekali lagi bahwa tinggal di rumah, menjaga jarak dengan orang lain, tidak mengunjungi ataupun tidak saling berkunjung, itu lebih aman dan lebih bijak untuk dilakukan oleh semua orang di saat seperti ini. Apalagi jelas-jelas ada orang sakit, mohon maaf untuk sementara tidak mengunjungi. Memang kita punya tradisi semacam itu, tapi untuk saat ini, untuk tidak saling mengunjungi. Sebagai pelajaran kasus di Jatiroto ini, ada kemungkinan, jadi ada pendatang sakit, ya dikunjungi, orang-orang sekitarnya akan mengunjungi. Namun itu sangat berisiko dan terbukti pada hari ini 7 swab positif dari orang di sekitar yang sudah terkonfirmasi positif. Ini hal yang harus kita sampaikan kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang berisiko tinggi dalam berkegiatan, apalagi ini hari raya yang kemungkinan kita biasanya saling bersilaturahmi, kemudian ada kegiatan bersama, ini tolong untuk tidak dilakukan ataupun kita lebih membatasi diri. Sehingga kalau besok pagi ada acara keagamaan, sholat id misalnya, ini juga protokol kesehatan harus betul-betul dilakukan. Tidak bersalaman secara fisik, kemudian tidak saling berjabat tangan, menjaga jarak, pakai masker. Kita masih sangat prihatin karena masih banyak orang yang belum sadar pentingnya masker. Masih banyak orang yang belum memakai masker kalau ada kegiatan di luar rumah. Monggo mari kita saling mengingatkan, saling menyapa, saling menegur. Karena kalau ada orang di sekitar kita terinfeksi COVID-19, orang di sekitarnya menjadi terancam, menjadi berisiko untuk tertular. Dalam kondisi lemah, seseorang akan menjadi berat dan bisa berakibat fatal. Itu yang harus kita sampaikan kepada seluruh warga masyarakat untuk mari pakai masker. Tidak keluar rumah kalau tidak penting sekali. Selalu menjaga jarak dengan orang lain, tidak hadir di kerumunan atau keramaian, dan cuci tangan pakai sabun. Ini adalah pesan-pesan yang selalu kita sampaikan. Namun harus tetap kita sampaikan supaya masyarakat semakin sadar akan pentingnya semua itu, agar rantai penularan segera terputus dan kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Itu yang mungkin harus kita sampaikan kepada semua orang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga kita senantiasa dijaga kesehatan kita.
kita oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian. Dok, tanya dok, yang 7 ini apakah saudara atau tetangga saja? Terus kondisi di rumah sakit yang dirawat hari ini berapa? Dan kesiapan dari rumah sakit sendiri kan untuk menghadapi kemungkinan terburuk ini, seperti apa dok? Ya, terima kasih. Nanti mungkin Dr. Halimi akan melengkapi. Dari ketujuh pasien, maaf di Jatiroto sekarang ada 9 ya. Jadi saudara-saudara kita yang ada di Jatiroto harus lebih waspada. Di antara daerah yang paling berisiko adalah Kecamatan Jatiroto. Dengan karakteristik sosial yang padat penduduknya, kemudian perumahan-perumahan ada di sana itu sangat berisiko tinggi untuk terjadinya penularan. Sampai saat ini dari 7 tambahan pasien konfirmasi positif kan kami usahakan untuk dilakukan karantina di rumah sakit untuk memutus rantai penularan karena alasan tertentu. Kemudian terkait dengan ketersediaan kamar, jadi di Jatiroto sudah saya cek masih tersisa 4, sehingga kalau ada 7 di Jatiroto yang baru, yang 4 di rumah sakit Jatiroto, yang 3 rencananya kami serahkan kepada Pak Dr. Halimi di rumah sakit Dr. Haryoto. Jadi yang 4 di Jatiroto, tapi di sana juga sementara ini penuh, mungkin ada sekitar 14 di sana, kemudian yang lainnya ada di Dr. Haryoto, di rumah sakit Dr. Haryoto, dan nanti kondisi di Haryoto bisa diserahkan oleh Pak Dr. Halimi. Terkait juga kita sangat beruntung karena untuk kriteria positif, konfirmasi kesembuhan bisa lebih cepat karena adanya alat TCM yang ada di rumah sakit Dr. Haryoto, dan kekurangan yang kemarin ada, kekosongan cartridge, mulai kemarin sudah tersedia, kita diberi oleh Kementerian Kesehatan sejumlah cartridge yang untuk beberapa waktu itu dianggap cukup. Terima kasih. Monggo Pak Ali. Pak, apakah penyebaran di Jatiroto ini persis seperti virus Spanyol yang terdata pernah menyebar di kawasan Jatiroto Lumajang? Karakteristik virus Spanyol, kan sejarahnya tahun 1918 kan Jatiroto kan kawasan yang juga mudah. Iya, jadi masyarakat yang padat, perumahan yang padat itu lebih berisiko, ya lebih berisiko. Seperti yang kasus 7 ini, ya keluarga dan tetangga, karena rumahnya 2 rumah 3 rumah yang berdekatan, ya berdekatan. Jadi itu kan perumahan PG yang rumahnya juga maaf tidak begitu besar, kemudian saling berdekatan dan kekerabatannya juga mungkin cukup tinggi sehingga saling berkunjung, saling menyapa walaupun sakit ataupun saat sakit itu justru mempunyai risiko yang tinggi untuk menular. Terkait dengan flu ataupun virus SARS Spanyol, saya belum membaca referensinya, apakah perbedaan ataupun kesamaannya. Jadi yang jelas ini adalah virus yang menular dari manusia ke manusia. Sehingga kalau pengen tidak tertular, ya jauhi manusia, jauhi keramaian, dan tinggal di rumah itu lebih penting. Menular melalui napas, melalui kita bicara. Oleh karena itu, melindungi mulut dan hidung kita itu menjadi syarat mutlak untuk supaya tidak tertular. Oleh karena itu, tolong sampaikan kepada masyarakat bahwa kalau kita tidak pengen tertular, ya pakai masker, dan jauhi keramaian. Tinggal di rumah itu lebih aman. Itu yang mungkin bisa sampaikan. Pak Alimi mau memberikan tambahan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Bapak Kepala Dinas Kesehatan, seluruh teman-teman media pada malam hari ini, terima kasih atas kesempatannya.
Yang disampaikan panjang lebar oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan tadi merupakan bukti bahwa terjadi transmisi, jadi penularan. Jadi bagaimana situasi di daerah Jatiroto, di mana perumahan rumah-rumahnya padat, kemudian karena berkerumunan orang, ini sangat potensi untuk menjadi penularan. Saya akan sedikit Pak Bayu terkait dengan masa inkubasi virus. Mungkin di beberapa media sudah seringkali dibaca, seringkali tersosialisasi. Contoh khas di Jatiroto, penularan terjadi pada orang yang dengan daya tahan tubuh yang baik, daya tahan tubuh yang bagus, sehingga gejala klinisnya tidak muncul. Tetapi ketika diperiksa dengan swab, orang-orang ini mengandung virus COVID-19. Pada saat daya tahan tubuhnya bagus, orang-orang ini tidak jatuh sakit, tetapi berpotensi untuk terus menularkan. Sehingga kita sekarang sulit siapa yang menulari, siapa yang tertular ketika gejala klinis tersebut tidak muncul dan tidak jatuh sakit. Tetapi terus bergulir menggelinding, saling menulari, dan ini sangat berbahaya. Ini betul-betul sangat berbahaya. Satu-satunya jalan adalah seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan, kita disiplin untuk melakukan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, stay at home, cuci tangan pakai sabun, terus terutama jaga jarak dan stay at home. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan fasilitas kesehatan yang ada di Rumah Sakit Dr. Haryoto, Rumah Sakit Dr. Haryoto menyiapkan ada 52 tempat tidur, ada 26 tempat tidur di ruang isolasi Alamanda, kemudian ada lagi satu area ruang isolasi di ruang Melati. Kita khususkan terutama untuk pasien-pasien yang post operasi, pasien-pasien tindakan baik bedah maupun operasi kandungan. Kita siapkan khusus karena di Rumah Sakit Haryoto sebagai rumah sakit rujukan rumah sakit sekitar di Kabupaten Lumajang, kita bertanggung jawab untuk menyediakan ruang khusus tindakan. Bahkan kita sudah menyiapkan juga, sudah siap, kita sudah hampir 3 minggu terakhir ini ruang operasi khusus infeksi COVID, di mana di beberapa rumah sakit tidak mungkin dilakukan tindakan operasi. Untuk kasus-kasus COVID di Rumah Sakit Haryoto sudah menyiapkan ruang operasi khusus. Jika diindikasikan terpapar COVID, kita lakukan di ruang operasi tersebut. Ruang pasca operasinya juga kita siapkan. Jadi selama ini selain di ruang Alamanda, kita juga menyiapkan ruang isolasi khusus. Terkait dengan laboratorium, kita 2 minggu yang lalu kita terima 60 set cartridge, kemudian habis dalam waktu seminggu. Kita seminggu sempat kosong, kemudian hari Jumat kemarin kita dapat dropping lagi bantuan dari Kementerian Kesehatan sejumlah 120 cartridge. Dan mulai pagi ini, kemarin Jumat kita terima, mulai pagi ini sudah kita gunakan untuk konfirmasi dan evaluasi pasien-pasien di ruang Alamanda. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi terkait itu kami Dinas Kesehatan dan Puskesmas tentu memiliki tugas untuk tracing. Jadi yang 7 tadi tentu akan kami cari kontak-kontak, riwayat kontak dari yang terkonfirmasi positif. Mungkin bisa sampai 50 sampai 60 orang yang harus kami periksa. Oleh karena itu minggu depan mungkin akan ada rencana yang lebih intensif di Jatiroto. Kita sampling beberapa area untuk mengantisipasi luasnya penularan. Karena kalau 7 orang ini sudah kemana-mana, bertemu dengan banyak orang, tentu penyebaran itu berpotensi di mana-mana juga. Sehingga harus kita cari, dan syukur kalau kita mendapatkan masukan siapa yang sudah berkontak dengan orang-orang yang sudah terkonfirmasi positif. Tentu ini akan sangat dibantu oleh teman-teman di lapangan, baik itu pihak kecamatan,
teman-teman dari Polsek maupun Koramil serta para relawan yang ada di Jatiroto. Terima kasih. Cukup? Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Lumajang 1, itu tadi keterangan dari Dr. Bayu bahwa ada 7 yang terkonfirmasi positif, 1 klaster, 1 rumah, dan ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah agar physical distancing, menjaga jarak dan tidak melakukan kontak dulu itu sangat penting untuk menjaga kita dan keluarga kita. Dan besok bagi umat muslim yang akan menggelar ibadah sholat Idul Fitri, tetap jaga memakai masker ya, physical distancing dan tidak bersalaman. Kita berjaga untuk melindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Tetap salam tangguh melawan COVID, bersatu jadi terbaik. Salam Lumajang 1.